Hai guys. Suara gue. Lu aja dia yang. Gak apa-apa. Jadi lagi sakit nonton. Oke. Maaf ya penonton, dia lagi sakit. Oke. Oke guys, halo semuanya. Balik lagi sama kita di Kupas Berita. Ya, ibu gak usah ngomong sampai akhir ya. Jadi Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin soal pelecehan guys. Jadi ini bang Seksual ya? Pelecehan seksual. Jadi lagi-lagi terjadi pelecehan seksual. Padahal kan sebelumnya udah ada katanya ya Satgas PPKS, tapi masih kejadian. Kejadiannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah Surakarta. Iya, jadi salah satu mahasiswa ini sampai sekarang belum diketahui inisialnya apa. Pokoknya dia cerita di akun @dpn.ums di Instagram. Di Instagram. Jadi Di Instagramnya UMS. nggak, bukan kayak semacam akun apa ya? Akun bukan gimana ya? Akun info tapi buat anak-anak universitas sana gitu. Ya. Buat akun Oke. akun UMS gitu. Nah, dia cerita jadi dia ini lagi bimbingan skripsi. Nah, dia kan lagi bimbingan skripsi di rumah dosennya. Itu kejadiannya 9 Juli kemarin di rumah dosennya. Nah, jadi kejadiannya itu dia lagi bimbingan skripsi lah di rumah dosennya. Cuman pas lagi mau bimbingan, kata dosennya gini, "Tunggu ya sebentar nih, ada adik tingkat kamu nih datang buat ujian susulan." Jadi ke-pending nih bimbingan skripsinya. Nah, pas Di rumah ya? di rumah. Nah, terus sebenarnya rumah si dosen tuh rame bang, karena kan ada beberapa mahasiswa maba kan, mahasiswa baru gitu yang ujian susulan. Cuman karena si cewek ini kayak di kebelakangin gitu loh, dipending dulu. Nah, akhirnya ditunda terus, makanya diprioritasin si maba ini. Nah, karena udah pada selesai ujian, sepi lah rumahnya. Akhirnya kan pada pulang. Nah, sisa si korbannya sama si pelaku, si dosen ini gitu. Tinggal Dan itu sendirian. jam 10 sampai jam 11 malam gitu bang. Udah 11 malam Bimbingannya masih tuh udah malam. Nah, terus awalnya kayak lancar-lancar aja tuh bang bimbingannya, sampai akhirnya si dosennya ini udah mulai nanya-nanya, "Kamu udah punya pacar belum?" gitu. Nah, si ceweknya ini masih yang kayak, oh nanya itu doang gitu. Lama-lama kayak nanya, "Berat badan kamu berapa sih?" gitu. Iya, aneh kan, maksudnya lagi bimbingan tiba-tiba nanya berat badan kayak out of nowhere gitu. Terus tiba-tiba pas habis ditanya berat badan, gak lama ditanya lagi, enggak, udah mulai diminta, "Coba kamu buka baju kamu deh, tunjukin perut kamu." gitu. Tunjukin perut kamu gitu. Kayak, nah si korbannya nolak, kayak kok udah mulai aneh nih gitu. Nah, nggak mau. Nah, karena udah ngelihat kejanggalan itu, akhirnya si mahasiswinya ini duduknya agak jauh kan, awalnya deketan tuh, agak jauh. Nah, dari situ udah mulai tuh si dosen ini beraksi. Jadi awalnya si kaki mahasiswanya dielus-elus bang, pakai kaki, kayak kakinya dielus-elus gitu. Gini. Nah, kaki awalnya tuh lama-lama naik ke lutut, tapi pakai tangan, jadi dilus gini. Lututnya si mahasiswi, Si mahasiswinya dielus oleh si dosen. Iya. Sampai puncaknya itu si dosennya diri, si dosennya bilang, Gak apa-apa peluk mister dulu dong, gak apa-apa. Sini nggak apa-apa, peluk mister dulu gitu. Dia minta dipeluk. Mister si dosen maksudnya. Dia dipanggilnya mister gitu. Nah, coba peluk mister sebentar. Iya, si mahasiswinya nggak mau awalnya, cuma karena terus dipaksa, kayak ditarik itu kayak kalau nggak salah. Nah, dan si mahasiswinya ini nggak bisa teriak karena di rumah ada istrinya. Seharusnya justru dia teriak lah ya. Ya dia teriak, cuma kayak ya mungkin ya, dia takut mungkin ya guys, atau gimana. Nah, dia nggak berani teriak, akhirnya terpaksa dipeluk gitu. Nah, terus karena udah nggak nyaman banget, dia katanya di situ perasaannya udah takut, gemeter, udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia izin sama si mister ini, "Mister, aku mau pulang, saya mau pulang," gitu. Karena dia beralasan apa katanya? Dia ada part time jam 11 malam bilangnya. Ada part-time. Sampai dia tuh ini nelpon teman-temannya ya, pokoknya ngechat teman-temannya bilang, "Coba telepon gue deh biar gue pulang." Pura-puranya buat biar udah cepetan masuk kerja gitu, biar cepetan ada pergi dari alasan sana. dia, ada alasan. Padahal bukan ya, padahal nggak ada ya. Padahal disuruh gitu. Nah, awalnya si dosen nggak mau bang, tetap dia kayak nahan sekitar 10-15 menit tuh masih, sampai akhirnya ini bimbingan skripsi udah lewat lah ya. Udah lewat harusnya, cuman masih 10 menit ditahan, sampai akhirnya ya udah diizinin pulang, tapi tetap diantar sampai depan rumah situ. Nah, pas sudah diantar, dia minta peluk lagi bang untuk kedua kali, kayak
sini peluk mister lagi gitu. Nah dari situ nolak ya, dari situ dan abis itu misternya bilang, bang boleh pulang tapi aku yang anter ya gitu. Iya gitu. Nah akhirnya nggak tahu ya kelanjutannya apakah diantar atau enggak, karena dia ceritanya cuma sampai situ gitu. Dan katanya setelah kejadian itu dia langsung lapor ke yang admin tadi sama bikin surat laporan ke prodinya kalau dia udah dilecehin gitu. Dan kabarnya sekarang si dosen ini udah dibebas tugaskan, jadi kayak dia udah nggak boleh ngadain bimbingan skripsi, tesis sama disertasi lagi. Jadi pokoknya dibebas tugaskan sebagai dosen untuk sementara waktu sampai nggak tahu waktunya kapan gitu. Cuman ya tadi ada beberapa mahasiswa di akun Instagram itu ya, di kolom komentar yang kayak menyayangkan kenapa nggak dipecat aja langsung gitu. Nah karena banyaknya komentar itu akhirnya pihak kampus nih komen, kita masih kumpulin barang bukti gitu. Jadi ya belum bisa ngambil tindakan tegas seperti itu guys. Dan sebenarnya yang aku baca juga mereka ini punya Satgas PPKS. Tapi apa itu Satgas PPKS? Satuan Petugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual, dan di kampusnya. Di kampus. Jadi memang Kemendikbud itu bukan sempat ya udah ngeluarin peraturan soal setiap kampus itu wajib punya Satgas PPKS buat mencegah kekerasan seksual di kampus. Cuman memang sayangnya ada beberapa kampus yang akhirnya semacam Satgas PPKS-nya nggak berjalan akhirnya gitu. Sama di UMS juga bang, ada, cuman nggak berjalan gitu. Iya. Kalian ini kan baru saja selesai dari kuliah kan ya, dari 2 perguruan tinggi yang berbeda. Kalau dari pengalaman kalian sendiri atau pengetahuan kalian sendiri, hal semacam ini adalah sesuatu yang saya nggak bisa bilang lazim, pasti tidak lazim ya. Tapi pernah kamu temui nggak di kampus kamu masing-masing, atau kamu punya teman yang bercerita bahwa dia mengalami hal semacam itu? Kalau di kampus aku sih nggak ada bang, soalnya dia kayak ada program kalau memang bimbingan atau ada urusan sama dosen di kampus. Jadi di luar dari itu nggak boleh, karena tempat tinggal dosen tuh privacy mereka, terus juga waktu di luar jam kerja tuh waktunya dosen untuk sama keluarga. Jadi menurut aku program itu bagus karena jadi nggak ada kejadian kayak gini. Nah kalau di lingkungan Cindy gimana? Di kampus aku kalau aku yang ngalamin ataupun ngelihat nggak pernah. Cuman kampus aku memang sempet salah satunya pernah masuk di portal berita ada kasus salah satu dosen dari program studi lain kayak melecehkan mahasiswa. Cuma aku nggak tahu ya karena bukan dari prodi aku gitu. Jadi ya nggak terlalu memantau banget. Cuma katanya sih pernah masuk portal berita. Ada pelecehan. Ya saya ini mantan dosen. Bahkan sampai sekarang saya masih menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta ya, saya sebut aja UPH ya, pasca UPH. Tapi sebelumnya saya adalah dosen di S1, S2, S3, bahkan ada di vokasinya, di D3-nya dari Universitas Indonesia, di komunikasi di sana. Nah, ini adalah salah satu persoalan yang memang menjadi concern banyak pihak ya, bahkan di UI sendiri ya. Ya, UI kan adalah sebuah perguruan tinggi terkemuka lah ya, punya reputasi bagus gitu. Tapi apakah hal-hal seperti yang kamu sebut, Anda sebut tadi tidak terjadi? Enggak, justru terjadi juga. Ya, dan karena itulah memang di sana ada upaya untuk sejak keluarnya peraturan menteri ini berusaha di apa tadi Anda sebut PPKS ya? Satgas PPKS atau peraturan ya? Satgas ya. Satgas PPKS. Iya. Itu kan wajib ya? Wajib. Itu wajib didirikan di setiap perguruan tinggi. Nah, masalahnya di UI itu pimpinannya, rektoratnya itu seperti ya, diizinkan berdiri Satgas itu, bahkan diresmikan gitu ya. Tapi kemudian nggak difasilitasi, nggak dikasih bantuan, nggak dikasih kemudahan. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti tidak ada support lah ya dari universitas, sehingga beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya rasa kita juga pernah beritakan kan di PIS, para anggota Satgasnya Satgas PPKS itu menyatakan mengundurkan diri karena seperti nggak ada kepedulian dari pimpinan universitas. Nah, sekarang kembali ke tadi, ini masalahnya memang sesuatu yang barangkali bukan banyak ya, tapi itu terus terjadi. Dan ini terjadi kenapa? Karena kan gini ya, kayak contohnya yang paling gampang, yang contoh si Muhammadiyah ini, ada alasan bagi para dosen untuk ketemu sama mahasiswinya ya,
itu di luar kampus. Paling gampang adalah dalam rangka bimbingan skripsi kan. Jadi diundang ke rumah, bagus tuh di universitas kamu kalau sampai ada larangan secara tegas nggak boleh. Tapi kayak di kampus UI juga sebetulnya sudah diminta agar proses-proses bimbingan atau bantuan lah ya. Kalau saya sebagai dosen mau, misal Cindy datang, saya nggak ngerti ini bang, bisa nggak dibantu gitu ya, dijelasin lagi di luar kelas. Itu tetap seharusnya dilakukan di dalam kampus. Iya. Nah ini tapi seringkali itu dijadikan alasan tuh ketemu sama mahasiswa di luar. Dan kalau di luar bisa dimanapun kan. Di kafe. Bisa di kafe ya. Tapi kalau di kafe mungkin masih terbuka, masih kelihatan sama banyak orang kan. Tapi kemudian mulai jalan gitu, pulang, dianterin, atau misalnya dalam kasus si dosen ini di rumah ya. Walaupun dia untungnya di rumahnya ada istri ya. Iya, jadi pelan kayak sore pelan gitu. Nah, kan nggak mungkin terlalu ini juga ya, terang-terangan lah ya. Iya. Tapi tetap itu bermasalah. Sebagian bahkan ada yang dibawa ke tempat yang hanya dia berdua gitu ya. Iya. Hotel. Misalnya ya. Mungkin ya. Itu terjadi dan seringkali ya bentuk-bentuk seperti misalnya gini, ada dosen yang mengantarkan mahasiswanya tapi di sepanjang perjalanan misalnya dia dengan berani menggerayangi si mahasiswinya ya. Nah, saya harus bilang bahwa mahasiswi tidak selalu melawan. Sebagian mahasiswi barangkali merasa nyaman dengan itu ya. Bisa aja dong dia suka sama dosennya. Dia malah merasa bangga karena dosennya. Taruhlah seorang dosen yang terkemuka gitu ya. Enggak karismatik gitu. Karisma gitu kan. Dan kan gak semua dosen setua saya juga ya. Ada dosen yang masih muda-muda, 30-an, 40-an kan. Jadi bisa aja dibiarkan. Itu jadinya kita bilangnya by consent kalau itu. Iya. Tapi kan ada juga yang enggak, kayak kasus yang ini kan. Ya. Nah ini dia berusaha melawan, tapi seringkali kan gini. Menurut kalian, apa yang paling dikhawatirkan oleh mahasiswi kalau dia diperlakukan seperti itu? Kalau soalnya aku ada temen yang situasinya sama bang. Jadi dia bimbingan skripsi sama bapak dosen. Terus diancam, pokoknya dia tuh dilecehin. Tapi diancam kalau semisal melapor atau apa, skripsinya nggak di ACC atau apa gitu. Itu nilainya jadi jelek. Ada nilai jelek ya. Paling gampang bahkan nggak perlu skripsi dulu nih. Nilai aja bisa aja dibikin jelek. Bikin jelek tuh bisa sampai nggak lulus. Iya, kayak ngulang lagi. Bisa ngulang lagi. Itu kan terjadi kalau di perguruan tinggi kan. Ya biasa itu terjadi. Gara-gara jadi ini beda sama SMA. Kalau SMA kan sistemnya naik kelas gitu ya. Artinya nilainya banyak yang harus nggak lulus sampai di akhirnya dianggap nggak naik kelas kan. Tapi kalau kuliah kan cuma satu kuliah aja harus aja harus ngulang gitu. Harus ngulang satu sampai aja akhir. Nggak lulus ngulang lagi Kuliah itu aja kan. Nah ini kan jadi powernya si dosen itu kan jauh lebih besar daripada seorang guru kepada siswinya di SMA atau di SMP. Jadi betul-betul hidup kalian tuh tergantung sama dosen. Iya enggak? Iya benar. Kalian barangkali tidak pernah mengalaminya tapi kalian sadar lah itu. Ya. Nah, apalagi skripsi. Skripsi itu kan betul-betul bisa intensif. Iya. Kalian lagi bikin skripsi deket kan sama dosennya? Iya. Kayak misalnya seminggu tuh bisa 3. Kalau dosennya nggak sibuk 3 kali. 3 kali. Tuh, pada saat lagi aktif-aktifnya bisa 3 kali. Dan itu betul-betul sebuah pekerjaan yang berat kan. Nah karena itu saya suka kalau ada dosen, ada perguruan tinggi yang bilang ini harus dilakukannya di kampus ya. Cuma kan ini ya bang, maksudnya gak jarang ada beberapa kasus juga yang pelecehannya itu terjadi di kampus ya nggak sih? Kayak misalnya dosen punya ruangan sendiri. Nah itu gimana bang? Maksudnya dia ada ruangan sendiri dan dia melecehkan mahasiswa di situ. Nah itu mestinya ya. Kebetulan saya kan pernah kuliah di Amerika Serikat ya, di Amerika ya. Itu memang nggak boleh tertutup pintunya. Ya mesti ada terbuka sedikit. Kalau di kampus saya di UI ini yang di Depok di FISIP komunikasi itu nggak boleh tertutup, tapi memang bisa dilihat dari luar. Ada kaca. Kacanya transparan gitu nggak sih? Ya, maksudnya bisa ngelihat. Nggak sepenuhnya kelihatan ya, tapi ada bagian minimal dari kalau nggak salah ya pinggang ke bawah tuh kelihatan.
Oh iya. Jadi orang tuh bisa nengok dikit gitu ya. Apa yang terjadi nih di ruangan ini? Apa gitu. ini gitu? Apa ini? Jadi nggak bisa terlalu jauh tuh. Tapi tetap terjadi seperti kamu bilang. Kadang-kadang kan ini maaf nih, ini kan dosen udah tua atau udah dia berkuasa. Terus mahasiswi itu kan bisa tampilannya cantik, bisa menarik, bisa seksi, bisa macam-macam kan? Atau kadang-kadang manja. Ipa gitu kan kayak. Kamu Pak. Lo kayak jatuhnya kayak bencok. Oke, nice. Nah, ya jadi kayak mereka merasa bahwa bayangin ini gadis-gadis cantik yang udah jadi gitu. Ngerti nggak? Jadi itu artinya udah bukan lagi anak kecil nih, udah matang terus mereka manja, mereka mungkin kelihatan sangat lemah gitu, atau menggantungkan diri sama nasibnya sama si dosen gitu ya. Itu ada aja gitu loh, Cindy dan Enggra, dosen yang merasa bahwa kalau gue kayak tadi kan ceritanya mula-mula cuma nendang ngelus-ngelus kaki, terus ngelus lama-lama ngelus. Ada yang ngelus kan pakai tangan ya? Iya, lutut. Yang kaki ke kaki gitu. Kaki. Enggak, yang lutut kan. Yang lutut pakai tangan. Ya kan? Meluk Lama-lama minta peluk. Bayangin kalau si perempuan mau terus tuh, ya. Dan itu kan bisa menimbulkan ekspektasi yang macam-macam nih di kepala si dosen. Saya nggak nyalahin si perempuan ya. Saya mau bilang bahwa memang dosen-dosen bisa seperti itu tuh, ya. Nah ini kalau dibiarkan, ya akan terjadi terus. Dan ketika seorang dosen sudah melakukannya dan merasa bahwa dia bisa melakukannya pada si korban, dia mungkin akan melakukannya lagi pada korban yang lain. Iya. Kan banyak tuh si dosen kan ketemu mahasiswanya banyak. Karena kalau tadi aku sempat nge-stalk akunnya DPN UMS ya Bang. Karena ternyata korbannya bukan cuma beliau, si gadis ini. Gitu. Ada lagi dia cerita, tapi dia alumni, katanya dia lulus ya. Katanya gini, kita sebut aja Mr. B. Mr. B itu emang kelakuannya begitu, dia cabul, dia juga pernah gitu ke saya kayak gitu-gitu. Oh banyak. Jadi kayak yang akhirnya speak up, cuma dia udah alumni gitu kan kayak kita. Nah dia akhirnya cerita kalau emang Mr. B ini orangnya begini gitu. Cabul. Memang cabul. Nah mestinya barangkali ya orang seperti itu. Ini juga buat penonton yang barangkali berusia sama kurang lebih, atau punya adik atau punya anak atau punya teman yang menjadi mahasiswi, itu ya, harus tegas memang kalian itu, ya harus nggak apa-apa lah diancam nggak lulus, kalau perlu tuh ancaman nggak lulus itu dibawa tapi harus langsung setelah kejadian ya. Jadi misalnya pada hari Senin itu terjadi fenomena yang tadi tuh, hari Selasanya si mahasiswi itu harus ngomong sama dosen yang lain dan bilang bahwa saya minta agar saya kalau sampai kejadian apa-apa, saya dilindungi ya, saya minta tolong ya. Karena kalau nggak begitu, kan yang paling gampang adalah pada saat terjadinya aksi pelecehan itu, si mahasiswi mengatakan tidak. Nggak, saya nggak mau, gitu ya. Bapak jangan, atau abang, atau mas, atau om, jangan melakukan itu. Nah itu biasanya akan ada dua bentuk respons. Kalau dosennya sebenarnya cuma lagi mau coba-coba, ya, itu kan merasa, oh dia nggak mau nih, ya udah enggak. Dan itu fair gitu kan, ya udah, dia ngira bahwa kamu available gitu ya, terbuka, tapi enggak. Atau kedua, tapi kalau dia udah kayak siapa, Hashim Ashari itu, wah di-spill. Ya kan, itu dia terus kan melakukannya. Nah tapi yang jelas adalah si korban harus bersuara ketika itu terjadi. Dia mungkin perlu memberitahu sesama yang punya otoritas bahwa ini terjadi pada dirinya dan tolong dia diselamatkan. Karena kalau enggak ini emang akan terus terjadi, dan betul harusnya kampus tuh melakukan tindakan yang cukup tegas terhadap pelaku-pelaku kekerasan semacam ini. Gitu. Tapi salut sih sama orang ini, dia berani speak up gitu loh Bang. Karena beberapa temenku yang aku dengar mereka nggak berani sampai akhirnya lulus. Baru yang tadi yang alumni itu biasanya komen. Kan, cerita. Iya nih orangnya kayak gini sebenarnya. Kan kalau kayak gini kan langsung diproses ya karena speak up itu. By the way anak ini katanya dari program pendidikan akuntansi. Oh oke.
Oke. Sama. Alasan lo bener semua kan? Ya, jadi betul. Kita dukung si adik ini yang baik ini, yang pintar, yang berani ini harus lebih banyak memang. Iya, harus speak up. Kalau misalnya ada korban-korban yang belum speak up, korban dari si dosen cabul ini, ngomong aja gitu kan, pasti lama-lama diproses laporannya makin masuk, makin banyak, yang masuk makin banyak. Jadi mempertimbangkan dipecat, bahkan dilaporin, dijerat pasal. Iya. Dan jangan sampai kalau ada yang melapor kayak gitu, misalnya kalian adalah sesama angkatan gitu ya, jangan terus kalian serang si perempuan itu, bilang, lu aja yang murahan misalnya, janganlah gitu. Ya kan, kadang-kadang si perempuan yang mengadu ini barangkali emang sering kali pakai baju yang ketat gitu ya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa dong. Ya jangan terus dia disalahkan karena itu dan kalian tidak mau membantunya. Harus sama-sama bantu ya, harus bela. Cowok-cowok juga ya, ini bukan cuma sama si penonton perempuan nih. Penonton laki-laki juga harus bantu kalau sampai mendengar adanya kekerasan seksual semacam ini. Oke. Ada kekerasan seksual di lingkungan kampus, kita ciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan jauh dari para predator seksual. Amin. Terima kasih, saya dukung. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misalkan ada ide-ide konten, bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa apa, Sin? Stay tune terus di channel Cokro TV untuk melihat episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye.